Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wala halla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini, di pertemuan ini, saya akan menyampaikan tentang video bagian ke-6 tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Ini adalah yang ke-21, bagian ke-6. Ke-21 ini, bagian ke-6 ini, saya akan menyampaikan tentang terbunuhnya Ya'juj dan Ma'juj. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 2166. Hadis itu yang berbunyi, Ya'juj dan Ma'juj mereka berjalan sampai ke gunung Baitul Maqdis. Lalu mereka berkata, kami telah membunuh orang-orang yang ada di bumi. Ayo kita bunuh yang ada di langit. Ini perkataan dari Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, melemparkan panah mereka ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan panah mereka bermerah darah. Sedangkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dijelaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj mereka menantang penduduk penghuni langit. Jadi Ya'juj dan Ma'juj menantang penghuni langit, menantang yang ada di langit. Lalu ada seseorang dari mereka melemparkan tombaknya ke langit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan tombaknya berlumur darah. Mereka berkata, Ya'juj dan Ma'juj berkata, kita telah membunuh penghuni langit. Inilah perkataan mereka. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi apabila kita menggabungkan dua hadis ini, hadis Tirmizi dan hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah, apabila kita menggabungkan dua hadis ini, berarti Ya'juj dan Ma'juj mempunyai senjata yang berupa panah dan tombak. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya, mereka berdoa kepada Allah, mereka mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah untuk apa? Untuk kehancuran kaum Ya'juj dan Ma'juj. Beliau berbohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hewan yang berupa cacing. Lalu hewan tersebut, cacing tersebut menyerang leher-leher mereka, lalu mereka mati. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis nomor 2166. Sedangkan dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus hewan yaitu ulat. Ulat tersebut menyerang
leher-leher mereka, lalu mereka mati. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesudah itu bangkai dan darah Ya'juj dan Ma'juj mengeluarkan bau yang amat sangat busuk, yang sangat menyengat baunya, yang luar biasa bau busuknya menyengat kaum muslimin. Maka Nabi Isa alaihissalam dan para sahabatnya berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya hilang bau busuk yang menyengat dari bangkai dan darah Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim burung seperti leher unta. Lalu burung tersebut mengambil bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan membawanya dan melemparkannya ke lubang tanah. Allahu Akbar. Sesudah itu kaum muslimin, yaitu mereka kaum muslimin, senjata yang dibawa Ya'juj dan Ma'juj yang berupa panah dan wadah panah. Lalu panah tersebut dan wadah panah tersebut dijadikan sebagai bahan bakar selama 7 tahun. Sesudah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan hujan, lalu timbullah keberkahan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis nomor 2166. Allahu Akbar. Wahai teman-teman, sahabat-sahabat, para pemirsa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah. Insya Allah kita berjumpa kembali di bagian yang ketujuh tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam ke muka bumi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.